Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, kehidupan berjalan seperti biasa. Rumah-rumah berdiri berjajar. Namun ada satu rumah tua yang selalu menarik perhatian. Rumah itu sudah lama kosong, dikelilingi oleh pagar kayu yang hampir rubuh dan tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Penduduk desa sering mengatakan bahwa rumah itu memiliki cerita gelap yang mengerikan. Salah satu yang paling sering terdengar adalah kisah tentang seorang wanita bernama Sri, yang meninggal dalam keadaan tragis di rumah tersebut. Sri adalah seorang janda muda yang tinggal di sana bersama anak semata wayangnya. Suatu malam, Sri ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah itu, dengan tubuh yang terkapar di lantai, seolah-olah dikeroyok oleh kekuatan yang tidak tampak. Anaknya, yang saat itu baru berusia 7 tahun, hilang tanpa jejak. Desa mulai dihantui dengan cerita-cerita mistis seputar rumah itu. Banyak yang mengklaim mendengar suara tangisan dari dalam rumah pada malam hari, dan ada yang mengatakan mereka pernah melihat bayangan putih melintas di jendela yang sudah retak. Namun, siapapun yang mencoba mendekat, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Kisah itu sudah lama berlalu, namun ketakutan terhadap rumah tua itu tetap ada. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Dika, yang baru saja pindah ke desa tersebut, mendengar cerita itu dari seorang penduduk setempat. Dika, yang merasa skeptis terhadap cerita-cerita semacam itu, memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan tekad bulat, Dika memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang rumah itu hanyalah mitos belaka. Ia membawa senter, kamera, dan sedikit peralatan untuk memotret. Malam itu, ketika bulan purnama bersinar terang, Dika melangkah memasuki halaman rumah tua itu. Pintu kayu yang rapuh terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang kedatangannya. Begitu memasuki rumah, udara di dalam terasa semakin berat. Dinding yang sudah pudar dan lantai berderit di setiap langkah. Dika merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Namun ia terus maju, mencoba menepis perasaan takut yang mulai muncul. Ia menyalakan senter dan menyinarinya ke seluruh ruangan, mengungkapkan debu yang menutupi setiap sudut. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, meski ia jelas tahu bahwa ia sendirian di dalam rumah. Suara itu datang dari lantai atas. Dika membeku sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin hanya suara kayu yang rapuh, pikirnya. Namun, langkah kaki itu semakin dekat, seolah ada seseorang yang mendekat padanya. Dika memutuskan untuk memeriksa lantai atas, meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Dengan langkah hati-hati, Dika menaiki tangga kayu yang berderit di bawah kakinya. Udara semakin dingin, dan ia bisa merasakan seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam kegelapan. Tiba di lantai atas, Dika menyorotkan senter ke setiap sudut ruangan. Tak ada apa-apa yang terlihat selain debu dan barang-barang lama yang sudah rusak. Namun, sesuatu di salah satu sudut ruangan menarik perhatian Dika. Sebuah pintu terkunci rapat, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Dika berdiri terpaku, dan untuk beberapa detik, suasana menjadi sangat hening. Hati Dika berdebar kencang. Perasaan takut yang semula bisa ia kendalikan kini mulai menguasainya. Ia berusaha untuk berpikir jernih, meyakinkan dirinya bahwa suara itu mungkin hanya imajinasi semata. Namun, saat ia berbalik untuk melangkah pergi, ia mendengar suara lembut, seperti bisikan yang datang dari arah pintu terkunci itu. "Tolong, tolong!" Suara itu terdengar seperti jeritan yang tertahan, seperti suara seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Dika terkejut dan terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Ia mendekati pintu terkunci itu. Tangan gemetar meraih gagang pintu yang terbuat dari kayu tua. Dengan perlahan, ia mendorong pintu itu, dan ketika pintu terbuka, aroma busuk yang sangat menyengat langsung menyerangnya. Di balik pintu, Dika melihat sebuah kamar kecil yang gelap. Di dalamnya,
Ada sebuah kursi kayu yang terbalik, dan di sudut lainnya, terdapat sebuah cermin besar yang retak. Namun, yang paling mencolok adalah gambar samar di cermin tersebut. Sebuah wajah wanita yang tampak jelas, meskipun cermin itu sudah rusak. Wajah itu memandang Dika dengan tatapan kosong yang menakutkan. Dika mundur beberapa langkah, terengah-engah. Ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam cermin itu. Sesuatu yang sangat jahat. Namun, sebelum ia bisa berbalik dan pergi, terdengar suara langkah kaki berat lagi, kali ini dari belakangnya. Tanpa sempat menoleh, Dika merasa seolah sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Sekonyong-konyong, Dika berbalik dan mendapati sebuah bayangan hitam besar melintas begitu cepat di hadapannya, menghilang ke dalam kegelapan lorong rumah. Hanya dalam hitungan detik, udara sekitar menjadi begitu dingin, lebih dari sebelumnya. Dika mulai merasa bahwa rumah ini lebih dari sekadar tempat kosong yang terlupakan. Ia merasa rumah ini hidup, dan ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, sesuatu yang menginginkan lebih dari sekadar ketakutan. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Dika memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun, saat ia berbalik untuk berjalan menuju tangga, pintu yang baru saja terbuka itu menutup dengan sendirinya, menimbulkan suara keras yang menggema di seluruh rumah. Kini, Dika benar-benar terperangkap. Ia berlari menuju jendela, berharap bisa keluar melalui sana, tetapi sebelum ia bisa mencapai jendela, suara jeritan panjang menggema di dalam rumah. Jeritan itu bukan hanya suara wanita. Itu adalah suara kematian yang terperangkap dalam dinding rumah itu, suara yang sudah lama hilang dalam kesunyian. Dika terkejut. Tubuhnya kakus ketika mendengar jeritan itu, yang bergema begitu keras seolah berasal dari kedalaman bumi. Jeritan yang begitu memilukan, penuh dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Mata Dika terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Tapi ia tahu, jika ia tidak segera pergi, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari rumah itu. Ia memutar tubuhnya, mencoba menuju pintu yang terhalang, namun pintu itu tampak semakin rapat, dan udara di sekitarnya terasa semakin berat. Rasa takut yang selama ini ia coba abaikan kini semakin menguasai dirinya. Dika berusaha menenangkan napasnya, tetapi setiap kali ia mencoba bergerak, ada suara langkah kaki yang mengikuti, makin lama semakin dekat. Sekonyong-konyong, bayangan hitam yang pernah ia lihat melintas tadi muncul lagi, lebih jelas kali ini. Sebuah bentuk manusia tinggi dengan siluet gelap yang mengerikan, matanya bersinar merah menyala. Bayangan itu melayang di udara, tanpa menyentuh tanah, dan menuju ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dika mundur, tak bisa bergerak lagi. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri pada sosok itu yang semakin mendekat. Suara jeritan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan penuh amarah. Suara itu seperti berasal dari dalam tubuh Dika sendiri, berdesak-desakan keluar dari tenggorokannya. Ia merasa ada sesuatu yang berusaha merasukinya. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti tepat di hadapannya. Matanya yang merah menyala itu memandang tajam, penuh kebencian. Suara bisikan lembut kembali terdengar, kali ini jelas sekali. Kamu sudah terpilih. Dika merasa tubuhnya menjadi sangat dingin, seperti nyawa itu perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuhnya. Ia ingin berteriak, namun tak bisa mengeluarkan suara. Ketakutan yang luar biasa membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun, pada saat yang sama, muncul sosok lain. Seorang wanita, sangat pucat, dengan wajah penuh bekas luka dan rambut yang panjang terurai. Dika hampir tak mengenalinya, tapi ada sesuatu yang familiar. Wanita itu adalah Sri, ibu dari anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Sri menatap Dika dengan mata yang kosong dan penuh air mata. Jangan biarkan dia mengambilmu, katanya dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Dia adalah roh pengambil nyawa. Setiap orang yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kutukan ini. Dika terguncang, tak tahu apa yang harus dilakukan. Roh wanita itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih Dika. Tetapi tangan itu melewati tubuhnya, seperti tidak memiliki substansi. Dengan napas tersengal, Dika berlari sekuat tenaga, berharap bisa menemukan jalan keluar. Ia berlari melalui lorong-lorong gelap,
pintu-pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Namun setiap kali ia berbalik, bayangan hitam itu semakin mendekat. Jeritan suara wanita yang terperangkap itu kini terdengar lebih jelas, memanggil-manggil namanya. Dika, Dika. Suara itu penuh dengan penderitaan dan harapan yang hilang. Sampai pada akhirnya, Dika sampai di ruang tamu. Di sana, ia melihat sebuah pintu besar yang mengarah keluar. Namun pintu itu terkunci rapat. Di depan pintu itu, ada satu sosok yang lebih besar dari sebelumnya. Kini tampak jelas, roh pengambil nyawa itu. Dengan tubuh hitam yang lebih padat dan mata merahnya yang membara, sosok itu mengangkat tangan, seolah ingin mengirimkan Dika ke dalam kegelapan abadi. Tidak! Dika berteriak, berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga. Namun saat ia menyentuh gagang pintu, sebuah suara tertawa menggema di seluruh ruangan, menggetarkan dinding rumah tua itu. Apa yang kamu lakukan, Dika? Tak ada yang bisa lari dari kutukan ini. Tiba-tiba, tangan besar yang hitam itu menjangkau, dan Dika merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. Sebelum ia bisa melawan, semuanya menjadi gelap. Dika terjatuh ke dalam kegelapan yang begitu pekat, seolah-olah ia jatuh tanpa batas, tenggelam dalam ruang yang tak terhingga. Badannya terasa kaku, dan ia tak bisa bergerak. Suara jeritan yang sebelumnya mengisi rumah tua itu kini semakin samar, perlahan menghilang, digantikan oleh bisikan halus yang terus menggelayuti pikirannya. Ia mencoba membuka matanya, namun tidak ada yang terlihat. Hanya keheningan, dan bau busuk yang semakin menyengat. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan, sebuah titik terang yang memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, Dika berusaha untuk bergerak ke arah cahaya itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin terasa ada yang menariknya kembali, seperti tangan tak kasat mata yang mencegahnya maju. Cahaya itu semakin membesar, dan Dika merasakan ada sesuatu yang sangat kuat, yang mengikat dirinya di tempat itu. Dalam kegelapan, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti suara dari kedalaman neraka. Kamu tak akan pernah bisa keluar, Dika. Suara itu bergema di sekelilingnya, menggetarkan jiwa. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami. Dika berteriak, tetapi suaranya teredam oleh kegelapan yang mengelilinginya. Dengan segenap tenaga, ia berusaha menepis perasaan itu, mencoba untuk memfokuskan pikirannya pada satu hal, keluar. Ia tidak bisa mati di tempat ini. Ia harus menemukan jalan keluar, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, muncul lagi sosok wanita yang dikenal Dika, Sri. Ia berdiri di hadapannya. Wajahnya kini lebih jelas. Sri menatapnya dengan tatapan yang penuh penderitaan, namun juga dengan sedikit harapan. Dika, Sri berkata dengan suara serak, ini adalah jalan terakhirmu. Jika kamu ingin keluar, kamu harus membebaskan kami. Dika merasa kebingungannya semakin besar. Membebaskan kalian? Apa maksudmu? Sri mendekat. Wajahnya semakin terang dalam cahaya yang datang dari kejauhan. Kami, semua yang mati di rumah ini, terperangkap oleh roh pengambil nyawa. Roh itu memberi kutukan pada setiap orang yang masuk, dan kami tak bisa pergi. Tapi ada satu cara. Satu-satunya cara untuk menghentikan roh ini adalah dengan mengorbankan jiwa yang baru datang ke sini, jiwa yang belum sepenuhnya tersentuh kutukan. Dika merasa seluruh tubuhnya merinding. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan itu adalah keputusan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Jadi, aku harus mengorbankan diriku. Sri mengangguk pelan. Jika kamu ingin menyelamatkan dirimu dan keluar dari sini, kamu harus membuat pilihan itu. Atau, kamu bisa tetap terperangkap, seperti kami. Dika merasa dadanya sesak. Apakah ini yang dimaksud dengan kutukan rumah itu? Mengambil jiwa baru untuk mengakhiri penderitaan yang sudah berlangsung begitu lama? Namun, apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk tidak melakukan pengorbanan itu? Sementara Dika terperangkap dalam pikirannya, suara itu kembali bergema, lebih keras, semakin mendekat. Waktumu hampir habis. Suara itu mendesak dengan nada yang penuh ancaman. Tak ada yang bisa menghindari takdir ini. Akhirnya,
Dika merasa tak ada pilihan lain. Dengan hati yang berat, ia mengambil keputusan. Aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Sri tersenyum, meski wajahnya tetap dipenuhi rasa kesedihan. Jangan khawatir, Dika. Semuanya akan berakhir setelah ini. Kamu akan bebas. Dengan perlahan, sosok Sri menghilang. Begitu pula cahaya yang semula memberi harapan. Dalam kegelapan yang mencekam, Dika merasakan sentuhan dingin yang sangat kuat. Lalu sebuah suara yang sangat dekat di telinganya, hampir seperti bisikan terakhir dari roh pengambil nyawa. Terima kasih, kamu adalah kunci yang kami tunggu. Saat itulah Dika merasa tubuhnya seperti tersedot oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Segala terasa menghilang, rasa takut, rasa sakit, bahkan kesadarannya mulai memudar. Roh pengambil nyawa telah berhasil mengambil jiwanya, seperti ia telah mengambil ribuan jiwa sebelum Dika. Dan rumah tua itu kembali sunyi. Kini, tak ada lagi jeritan, tak ada lagi tangisan. Semua yang terperangkap di dalamnya menjadi bagian dari kegelapan abadi yang menunggu jiwa-jiwa berikutnya. Desa itu kembali hidup dengan tenang, namun legenda tentang roh pengambil nyawa terus berkembang, menunggu saatnya untuk menjemput jiwa baru yang ingin membuktikan keberanian mereka.